pas prosesi pemindahan makam ke makam yang baru tuh nggak sempurna. Namanya kuburan udah lama kan, ada tulang belulang yang tersisa. Alhamdulillah Mbak Dini ini sudah menikah, udah punya kehidupan yang baru, dan hidupnya udah berjalan normal begitu saja. Tapi yang menyebabkan dia nggak ada gangguan itu karena anaknya sudah meninggal. Oh ya, gue baru inget bang. Jadi di situ tuh ada tukang nasi uduk di lingkungan kontrakan lama gue ya. Pernah suatu saat istri gue kangen sama nasi uduk yang dijual deket kontrakan gue itu. Ya radiusnya lumayan jauh, ada 3 belokan lah kalau untuk ke tempat itu dari kontrakan gue yang lama. Jadi istri gue beli di situ dan ibu-ibu nanya, yang jual nasi uduk, kemana aja Neng, nggak pernah kelihatan. Kata istri gue, saya udah pindah Bu, pindah kemana ya? Pindah beda RW katanya gitu. Emang lumayan jauh. Nah terus emang kenapa pindah? Kata ibu-ibu itu gitu. Diceritain lah sama istri gue, diceritain secara singkat. Dan tukang nasi uduk itu mengiyakan. Iya emang di situ tuh tempatnya angker, begini. Jadi tukang nasi uduk itu orang asli situ bang. Jadi dia mengiyakan bahwa dulu tuh sebelum jadi kontrakan itu memang sudah angker di daerah situ sebelumnya. Nah kata tukang nasi uduk itu sebelum jadi bangunan rumah induk, jadi di posisi hook di sudut itu ada sumur tuanya ternyata. Dan ada 3 makam penghuni di situ. Makam orang zaman dulu lah. Jadi kalau orang zaman dulu tuh, kalau kata orang situ tuh setiap dia meninggal itu dikuburin di tanahnya sendiri. Jadi jatuhnya seperti tanah wakaf. Tapi nggak tahu kenapa sampai bisa dibeli dan dijadikan bangunan. Dan kalau versi orang situ tuh pas prosesi pemindahan makam ke makam yang baru tuh nggak sempurna. Namanya kuburan udah lama kan, ada tulang belulang yang tersisa. Ya kita juga nggak paham sampai ke situ, tapi intinya tuh jadi magnet buat hal-hal negatif untuk menyerupai penduduk-penduduk sekitar untuk menggoda di lingkungan situ. Jadi zaman dulunya nih godaannya nih banyak orang yang ngelihat orang zaman dulu bang. Ya gampangannya gini deh, lu tahu dia udah meninggal bertahun-tahun yang lalu, tapi lu pernah papasan sama tuh orang. Setelah papasan lu tegur sapa, lu baru sadar kalau dia itu udah meninggal setelah lu sampai rumah. Dulu kejadiannya seringnya seperti itu. Jadi intinya memang tanah tersebut itu entah sengketa entah apa, intinya sudah dijual dan pernah ada prosesi pemindahan 3 makam tua di situ. Dan sumur tua yang ada di sudut pojok itu sudah diuruk. Ya tapi namanya sumur terbengkalai sudah lama tidak terpakai ya, pasti mengundang makhluk-makhluk tersebut untuk tinggal di situ. Nah istri gue sempat marah sama tukang nasi uduk ini. Ibu udah tahu itu angker, tapi kenapa nggak pernah cerita ke kami? Ya kan Neng juga baru ngomong sekarang katanya gitu. Dan posisi warga ini sebetulnya udah tahu tempat itu angker. Tapi warga ini kan nggak mungkin dong ada orang mau ngontrak ditakut-takutin. Di situ ada ininya, nggak mungkin juga kan, nggak etis juga, sama aja ngalangin rezeki orang kan. Tapi semua warga tuh berpikir penghuni kontrakan ini baik-baik saja. Jadi warga pikir ya mungkin auranya sudah positif, udah nggak ada gangguan lagi kan. Tapi pada faktanya kan semua nggak betah di situ, semua pada pindah, termasuk keluarga gua. Nah, sempat si Nindi tuh cerita beberapa kali pernah ada orang yang ngontrak di situ juga. Jadi entah orang dari mana tiba-tiba ngontrak di situlah. Padahal tuh jelas bang, di kontrakan itu nggak ditulisin bahwa ada kontrakan kosong. Kalau kontrakan normal kan nggak mungkin dong lu mau nyanyain aset lu. Udah lu bangun kontrakan sedemikian rupa, terus kontrakannya kosong, terus lu nggak sounding, nggak infoin ke orang-orang bahwa kontrakan ini kosong. Logikanya kan nggak mungkin dah lu ngelakuin itu kan. Tapi di kontrakan ini unik, dari awal gua ngontrak situ tuh nggak pernah ditulisin kontrakan disewakan atau kontrakan kosong, tuh nggak pernah ada tulisan seperti itu. Jadi seolah-olah tuh di situ ada magnet yang bikin orang-orang terpilih yang biar ngontrak di situ bang. Ya contohnya seperti keluarga gua. Karena gua ngeliat tempatnya enak dan feeling gua ngerasa di situ ada yang kosong, feeling istri gua ya, dia ngerasa di situ ada yang kosong. Makanya istri gua sampai beraniin diri nanya ke warga di situ ada yang kosong nggak, ternyata ada. Nah mungkin orang-orang yang terpilih inilah yang bisa ngontrak di situ. Entah niatnya untuk dicelakakan atau ada maksud tertentu. Jadi yang tahu-tahu aja yang bisa ngontrak di situ. Kecuali ada tulisannya disewakan, orang nggak butuh pun jadi butuh. Entah dia ditawarin ke temennya atau ke siapa ya kan. Tapi pada faktanya di situ tuh tanpa ditulisin pun ada aja orang yang ngontrak.
ya termasuk gue korbannya. Jadi si Nindi cerita nih, ada orang yang ngontrak cuma seminggu, tiba-tiba hilang, tapi perabotannya masih ditinggal. Ya mungkin nungguin ngabisin masa kontrakan itu, dan dia nyari kontrakan yang lain gitu. Posisinya di situ tuh gini bang, padahal gue sebelum ngontrak di situ gue termasuk orang yang suka bersosialisasi. Tapi setelah gue ngontrak di situ gue jadi cenderung cuek dan bodo amatan bang. Ya mungkin di situ godaannya biar semua orang ini saling merasakan godaan dari makhluk tersebut secara individual ya, tanpa bisa cerita-cerita dulu nih. Jadi salah nggak langsung kita tuh kayak dibikin, udah lu aja nih yang tahu nih, lu sendiri yang gue celakain, seperti itu. Jadi awalnya tuh emang gak enak banget. Jadi di situ hubungan gue dan keluarga gue juga agak kurang baik karena gue udah di rumah tuh mau istirahat tapi suasananya panas. Jadi ya namanya hawa panas kan jadi kurang enak bang buat kita ngobrol santai sama anak istri. Untuk quality time sama anak istri kan agak keganggu di situ bang. Tapi kita nggak sadar kalau kita tuh sebetulnya lagi diintai sama sesuatu yang membahayakan nyawa kita semua. Jadi ibarat kata sudah seperti terhipnotis gitu lah bang. Tapi kita nggak sempat sadar, setelah terjadi baru oh ternyata ada hal-hal seperti ini. Untungnya gue sadar, dan gue sadar hanya sebagai calon korban. Gue bisa lolos dari semua ini tanpa mengalami kehilangan nyawa atau kehilangan keluarga gue lah. Ya pada intinya sih di situ selalu ada yang masuk dan secepat itu keluar. Selalu seperti itu, dan yang bertahan anehnya cuma keluarganya Nindi. Dan gue juga nggak mau terlalu dalam tahu itu semua karena Nindi juga nggak mau terbuka sama kita. Dia selalu bilang enggak kok, masih betah di sini. Entah betah karena mohon maaf belum bisa bayar, atau memang udah bisa bayar tapi dia ada tujuan tertentu masih bertahan di situ. Namanya orang punya kelebihan seperti itu kan nggak mau terlalu terbuka sama orang. Tapi dia selalu menceritakan apa yang dia rasakan di situ ke orang-orang yang menurut dia bisa dengerin ceritanya dia. Kan kadang-kadang ada yang ngomong bohong lah apalah. Tapi kalau belum ngalamin pasti nganggapnya bohong. Oke, sekarang gue buka ceritanya Ana. Berhubung Ana sudah jadi tetangga jadi istri gue tuh lebih dekat sama dia. Dia tahu semuanya. Jadi pas posisi si Ana pindah ini, itu si Mbak Dini itu masih neror si Ana. Ana, ayo main. Jadi Mbak Dini ini seolah-olah kayak nggak punya dosa loh. Ngomong begitu ke si Ana, kayak ngajakin main, ngajakin nongkrong. Pokoknya intinya ngajakin ketemuan. Tapi posisinya si Ana tahu kebusukan Mbak Dini itu, si Ana udah nggak mau lagi untuk bertemu dengan Mbak Dini. Sampai akhirnya si Ana merasa risih, dia ganti nomor. Media sosialnya Mbak Dini diblok semua sama dia. Logikanya kalau sudah seperti itu kan nggak bisa ngubungin lagi. Apalagi si Ana sudah ganti nomor. Dan Ana tertutup banget sama lingkungan yang di masa lalunya dia di kontrakan tersebut. Sedangkan, tapi posisi di situ Mbak Dini masih bisa menghubungi dia ke nomor yang baru. Aneh kan di situ. Padahal Mbak Dini sudah nggak di situ. Dia sempat nuduh si Nindi yang ngasih nomornya. Tapi setelah diinterogasi si Nindi ngomong, gue udah nggak ada urusan lagi sama Mbak Dini. Tapi si Ana kok aneh sih, dia bisa dapat nomor gue dari mana? Gitu lah ya kan. Nah, jadi ceritanya tuh Mbak Dini tuh ngerayu Ana untuk ketemu. Untuk makan seblak katanya. Di sana ada seblak enak. Ayo ikut aku makan gitu. Jadi selalu tuh si Ana itu dibujuk untuk ikut Mbak Dini jalan entah kemana, tapi selalu ngomong makan seblak lah atau jajan-jajan lah di situ. Tapi si Ana selalu menolak karena dia sudah trauma sama Mbak Dini itu ya kan. Nah, dulu itu pernah ada kejadian yang sama seperti si Ana, tapi istri gue nih yang dicecer nih. Istri gue diajakin makan seblak, tapi karena istri gue ibu rumah tangga yang bener-bener di rumah, dia nggak ada waktu untuk itu semua. Apalagi posisi anak gue waktu itu kan masih di bawah 1 tahun. Kondisi dunia lagi seperti ini kan, lagi ada wabah seperti ini, jadi istri gue cenderung di rumah aja, nggak mau keluar-luar lah. Sampai Mbak Dini tuh akhirnya keluar sendiri sama anak-anaknya bungkusin makanan buat anak istri gue. Nah karena istri gue terlalu sibuk ngurusin anak, makanan tersebut nggak kemakan sama istri gue. Sampai akhirnya selang sehari, wah ini ada makanan pemberian Mbak Dini tapi udah nggak layak makan, akhirnya dibuang sama istri gue.
Nah makanan tersebut itu ya seblak itu yang selalu ditawarin ke si Ana itu. Katanya seblak enak. Dia selalu ngomong seblaknya enak, lu harus coba segala macam. Tapi kok aneh, ini maksa banget gitu loh. Kalau orang nggak mau kan seharusnya udah ya, tapi dia terus maksa. Mungkin ya, mohon maaf kata, bisa jadi itu dia ngasih makanan itu buat media. Entah dikasih apa ke makanan itu yang buat mengancam nyawa Ana dan istri gua. Tapi untungnya mereka selalu menolaknya. Jadi si Ana ini dulu kakaknya ini yang ngasih tauin tentang kebusukan kontrakan dan Mbak Dini itu. Jadi kakaknya ini pernah suatu hari tuh mau ke Batam. Nah, si kakaknya ini tuh rencana mau transit dulu ke rumahnya si Ana. Intinya dari Jawa itu, dari daerah Jawa, dia mau transit di rumah Ana. Habis itu dia rencana mau naik pesawat untuk ke Batam. Nah, dia rencana memang nginep 1 hari, hanya untuk transit. Posisi si Ana kerja. Karena tahu kakaknya sudah mau datang waktu itu, jadi kunci dititip ke istri gue. Mbak, ini nanti kalau kakakku datang ya, tolong ya. Nah, jadi si Ana itu share location kontrakan ke kakaknya. Kakaknya datang ke situ. Diikutin lokasinya. Tapi setelah kakaknya sampai itu, dia nggak ngelihat ada kontrakan. Yang dilihat itu gumpalan awan hitam yang seperti ngebentengin kontrakan itu, Bang. Kan gue udah cerita di part sebelumnya kalau si Ana ini punya kakak yang mempunyai kelebihan juga yang mirip-mirip seperti Nindi punya itu, ya kan. Jadi dia selalu ngelihat gumpalan awan hitam yang dia pikir kondisi sedang mendung. Jadi dia tuh seperti dibelokin, Bang. Jadi setiap mau nyampe, nggak nyampe intinya di kontrakan itu. Walaupun dia udah putar sana putar sini nanya warga, tapi setiap dia jalanin sendiri nggak nyampe ke kontrakan itu. Akhirnya dia mikir nih ada nggak beres di sini. Akhirnya di depan gumpalan awan hitam itu dia diem di situ, Bang. Diem nungguin sampai bener-bener si Ana datang. Nah yang gilanya lagi si Ana datang itu dia nggak ngeliat kakaknya nggak ngeliat dia. Jadi seolah-olah ada pembatas di situ. Jadi gini loh, mungkin si Ana diincar karena makhluk itu atau orang itu tahu si kakaknya punya kelebihan, jadi dibentengi supaya mereka tidak bertemu. Jadi ngerinya si kakaknya ceritain enggak membuka fakta tentang kondisi lingkungan kontrakan tersebut. Akhirnya dia nggak hilang akal, ditelepon bisa. Akhirnya janjian lah di depan gang yang jauh dari kontrakan gue, di pinggir jalan lebih tepatnya. Setelah kakaknya ke pinggir jalan, si Ana baru bisa nyusulin kakaknya. Emang kita dengarnya tuh nggak masuk akal, tapi itu fakta yang terjadi seperti itu. Setelah disamperin, ketemu di depan gang, baru si kakaknya bisa digiring ke rumahnya. Sesampainya di dalam kontrakan si Ana nih, kakaknya udah bener-bener nggak nyaman semenjak dari gerbang depan tadi. Kakaknya udah nggak nyaman, sampainya di dalam kontrakan, kakaknya langsung nembak. Di sini tuh ada orang yang niat jahat sama kamu. Si Ana nanya, siapa? Niat jahat gimana? Nanti berjalannya waktu kamu juga akan tahu sendiri. Yang penting kamu di sini jaga diri kamu baik-baik. Ya, kamu harus sopan, harus santun. Perbanyaklah ibadah, sholatmu diperkuat, ngaji juga diperbanyak. Oke, setelah itu si Ana itu emang sudah paham karakter kakaknya, jadi dia mengiyakan itu semua. Nah makanya setiap Mbak Dini mau ngasih apapun ke si Ana selalu nolak karena dia sudah jaga jarak atas semua itu. Jadi si Ana ini udah peka nih siapa orang yang bakal ngerjain gua, karena posisinya tuh yang baiknya berlebihan si Mbak Dini ini terlalu berlebihan. Nah lucunya nih si Mbak Dini ini karena banyak masalah di situ yang kita nggak tahu. Jadi yang gue bilang tuh Mbak Dini sering keluar kota untuk nemuin orang-orang yang dia rasa bisa mengatasi masalah ini kan. Kan di part sebelumnya gue diceritakan. Jadi lucunya ini semenjak Mbak Dini pulang, kan dia selalu keluar rumah tuh pakai mobil. Jadi jauh sebelum sampai area kontrakan dulu itu Mbak Dini selalu nelpon Ana. Pokoknya sebelum Ana bangun itu Mbak Dini nggak akan pulang. Ya karena si Ana orang yang nggak enakan kan, akhirnya diangkat juga teleponnya. Ada apa Mbak? Biasa Ana, temenin aku dulu ya. Aku mau buka gerbang. Aku mau pulang. Jadi Mbak Dini itu selalu minta si Ana itu untuk hanya ngeliatin dia. Ngeliatin dia masukin mobil, ngeliatin dia ngunci mobil, dan ngeliatin dia sampai masuk ke kamar. Masuk ke kontrakan ya. Setelah Mbak Dini masuk ke kontrakan itu baru si Ana boleh tidur lagi. Ya secara langsung gini loh. Dia udah kerja capek seharian, tapi di rumah tuh masih harus diganggu sama orang.
yang mempunyai rasa takut berlebih. Jadi hampir setiap hari itu si Ana selalu diganggu sama Mbak Dini untuk mantau dia supaya dia bisa masuk ke rumah dengan aman. Ya kalau kita pribadi yang nggak punya masalah kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa lihat ya. Mungkin si Mbak Dini itu ngeliat tuh banyak makhluk yang mau mencelakakan dia di area rumah tersebut. Dan dia selalu ngerasa aman mungkin karena di dalam rumahnya sendiri. Baru dia ngerasa aman di situ. Jadi si Ana sering banget direpotin sama Mbak Dini tentang hal-hal seperti itu. Lanjut cerita Ana. Jadi Ana ini kerja di salah satu toko elektronik yang ada di kota tempat gue tinggal. Jadi di toko itu tuh melayani pembelian secara tunai dan kredit. Nah pada suatu momen ini si Mbak Dini tuh nelpon si Ana. Karena si Ana tetap gak enak kan orangnya, akhirnya diangkat telepon itu. Ana, aku mau beli mesin cuci, AC, TV, perabotan segala macem lah. Karena versinya Mbak Dini tuh dia mau ngisi-ngisi perabotan di rumah barunya ini ya kan. Minta tolong si Ana untuk bantu proses kredit atau mau beli secara cash. Nah karena si Ana udah gak mau urusan sama dia, akhirnya si Ana nolak. Ya memang secara kerjaan dia dituntut target untuk menjual barang-barang tersebut. Tapi secara batinnya dia menolak karena dia takut ini bisa jadi hanya modus Mbak Dini untuk kembali ketemu sama gue dan untuk ngerjain gue versinya si Ana gitu. Jadi dia menolak tawaran itu mentah-mentah. Tapi Mbak Dini terus ngubungin Ana tuh untuk mau ngirim makanan lah, nawarin apalah. Pokoknya si Ana masih diincar terus. Sampai akhirnya dia bener-bener tuh gak megang handphone selama berminggu-minggu demi untuk menghindari Mbak Dini. Tapi alhamdulillahnya Mbak Dini sudah gak pernah ganggu si Ana lagi. Ya positifnya mungkin si Mbak Dini sudah terlepas dari semua itu. Sisi negatifnya mungkin Mbak Dini sudah capek mau bujuk Ana tapi si Ana tuh nggak bisa-bisa ya kan. Nah tapi apesnya, jadi dari lingkungan rumah gue itu, lingkungan tempat tinggal gue baru itu nggak jauh ada perumahan. Perumahan itu tuh tempatnya lumayan bagus, enak lah buat muda-mudi nongkrong di situ atau sore-sore jalan sama keluarga. Enak lah, banyak tamannya, banyak jajanannya. Jadi pada suatu momen itu di bulan berapa gue juga nggak paham. Jadi si Ana tuh cerita, gue lagi jalan sama cowok gue. Entah kenapa itu di sudut mata gue tuh kayak gue kenal ada orang yang gue kenal di lingkungan sini. Ternyata bener aja pas si Ana nengok ke arah yang dia rasa ada orang yang kenalin dia. Pas dia nengok itu tiba-tiba tuh ada Mbak Dini di situ. Duduk dari kejauhan tuh senyum ke si Ana. Pantesan kok perasaan gue nggak enak. Ternyata setelah dia nengok itu Mbak Dini, karena dia balik lagi, gue bilang orang yang nggak enakan, dia nggak bisa apa-apa di situ, dia diem aja. Ana digituin sama Mbak Dini. Karena si Ana nggak enakan, Mbak, digituin sama si Ana. Lalu Mbak Dini nyamperin, ayo mampir, aku jualan kue loh di sini loh. Duh mati nih gue batinnya si Ana gitu kan. Ya, Ana memang ngomong seperti itu sama istri gue. Nah setelah itu Ana nggak mau, disuruh beli, dipaksa-paksa nggak mau beli, akhirnya dikasih secara gratis. Lu bayangin dari beli nggak mau sampai dikasih secara gratis. Emang positifnya sih, ya Mbak Dini niat berbagi sama teman lama gua nih atau gimana, atau apalagi udah lama nggak ketemu kan. Tapi balik lagi, sesuai pesan kakaknya, jangan segampang itu nerima pemberian dari orang, apalagi orang itu sudah mencelakakan dirimu. Jadi bener-bener sih Ana menolak mentah-mentah dengan cara, Mbak bentar ya aku ke toilet dulu, sibuk mau buang air gitu. Sampai cowoknya pun ditinggal di situ bang. Tapi anehnya nih Mbak Dini tuh nggak maksa ke cowoknya, nih titip buat si Ana, nggak seperti itu. Kalau emang niat ngasih, cowoknya masih duduk, si Ana udah pergi, seharusnya kan dikasih. Nih titip ya buat ke si Ana, itu nggak gitu bang. Si Ana pergi, Mbak Dini berlalu begitu saja bang. Nggak pedulin cowoknya si Ana ini. Itu kan pasti aneh bang, kalau kata gue tuh pasti ada apa-apanya. Ada maksud di balik itu semua. Ini lanjut ke cerita gue pribadi nih. Gue itu punya mertua gue tinggal di perumahan yang gue ceritain itu, tempat Ana ketemu si Mbak Dini. Tapi posisinya tuh waktu itu ya si Ana belum cerita, dan gue nggak tahu kalau Mbak Dini itu ternyata
rumah saudaranya ada di lingkungan situ. Jadi beda beberapa blok itu ada rumah saudaranya Mbak Dini. Nah, Mbak Dini tuh memang sudah mengontrak, tapi entah kenapa tuh dia ngungsi juga di situ, Bang. Di lingkungan tempat mertua gue tinggal. Jadi dia beda beberapa blok itu rumah saudaranya Mbak Dini. Jadi ceritanya tuh gue sama istri gue sama anak gue sore-sore lagi jalan. Di situ tuh gue ngeliat cewek lagi naik motor lewat begitu saja di depan kita. Tapi tuh orang nengok. Ya gue juga nengok dong. Kayak perasaan kayak gue kenal gitu loh. Istri gue juga perasaan kayak gue kenal. Nggak jauh tuh pas gue nengok itu dia ngerem. Motor itu ngerem. Ternyata tuh Mbak Dini, Bang. Kok apes banget gue bisa ketemu dia. Tapi posisinya tuh kurus. Dia kurus, Bang. Tapi tetap nebar senyuman ke arah istri gue. Terutama ke gue nggak begitu ya. Ke istri gue. Dia senyum. Mbak. Oh iya Mbak. Apa kabar ya? Karena istri gue tahu dia orangnya seperti itu, kita berlalu gitu aja. Tapi dia berbalik, motornya putar balik nyamperin kita. Karena posisi gue jalan kaki, gue udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa pergi, nggak bisa apa. Akhirnya istri gue ngobrol sesaat sama Mbak Dini, ngobrol basa-basi lah. Karena istri gue tega-tegaan, dia kalau udah nggak suka sama orang nggak suka, udah cuek aja. Karena Mbak Dini posisinya tahu istri gue seperti itu dan istri gue nggak nyaman, ya udah setelah saya hello berlalu gitu aja. Tapi di situ gue ngeliat jelas banget bahwa dia sedang hamil, Bang. Tapi mohon maaf, ini bukan hamil karena yang waktu itu gue cerita kan Mbak Dini terakhir muntah-muntah segala macem. Itu tuh udah berselang lama, Bang. Ini udah berapa bulan? Udah mau 7 bulan kan? Kalau seingat gue udah mau 7 bulan nih, itu udah lama. Jadi Mbak Dini ini hamilnya hamil muda. Baru 3 bulanan. Dan kejadian itu kan sudah berlangsung 7 bulan yang lalu kan? Yang waktu itu memang dia sakit karena gangguan seperti itu tuh. Nah tapi dari situ gue kepoin ke mertua gue. Mertua gue tanya, akhirnya di situ kan namanya lingkungan perumahan kan ada paguyuban ibu-ibu arisan atau karang taruna segala macam. Akhirnya mertua gue nyari tahu kenapa nih orang bisa ada di sini ya, karena tinggal di rumah saudaranya. Dan itu hamil karena memang dia baru menikah, Bang. Jadi posisinya hamil muda. Alhamdulillah Mbak Dini ini sudah menikah, udah punya kehidupan yang baru dan hidupnya udah berjalan normal begitu saja. Tanpa adanya, setahu gue udah nggak ada gangguan lagi di kehidupannya dia. Tapi yang menyebabkan dia nggak ada gangguan itu karena anaknya sudah meninggal. Anak pertamanya sudah meninggal, nggak tahu tanpa sebab, tanpa apa-apa. Tapi seolah-olah tuh dibikin sakit, Bang. Tapi singkat sakitnya. Ya anak kecil, Bang, yang kelihatan ceria setiap hari, anaknya kelihatan berbakti sama orang tua, selalu tegur sapa kalau ada orang. Tiba-tiba meninggal begitu aja tanpa sebab. Jadi kalau memang sakit seharusnya kan berkepanjangan gitu ya. Ini enggak, dari kelihatan sehat tiba-tiba sakit besok udah meninggal. Gue tahu cerita ini semua dari info warga sekitar. Karena mertua gue bener-bener kepo tentang siapa sih ini si Dini ini, kenapa dia bisa di sini. Memang kondisinya lagi hamil dan suaminya itu kalau memang lagi kerja keluar kota sih, Mbak Dini itu selalu ngungsi ke rumah saudaranya tersebut. Setelah dicari informasi, kenapa si Mbak Dini itu di situ, ternyata ya karena dari kontrakan yang lama gangguannya hebat banget. Dari tempat dia sebelum di tempat saudaranya nih, di kontrakan yang dulu sebelum sama suaminya itu selalu digodain sama makhluk-makhluk gitu. Jadi gue nggak tahu persis godaannya, tapi endingnya nih, inti dari semua itu anaknya sudah meninggal, Bang. Anak yang nomor 1 tanpa sebab, nggak tahu kenapa. Kata orang sih sakit, tapi kalau versi gue nggak seperti itu. Itu adalah pengganti dari ibunya. Nggak tahu perjanjiannya seperti itu, nggak tahu memang harus seperti itu, tapi kita serahkan semua kepadanya. Karena hidup mati manusia itu memang sudah Allah yang tentukan. Emang itu kalau pakai hal positif itu memang sudah takdir ya, tapi apa yang kita lalui semua ini tuh ya emang nggak masuk akal, tapi juga sangat membingungkan sih, Bang, di hidup gue. Gue nggak akan nyangka kejadiannya seperti ini. Dan di satu sisi gue sama keluarga gue senang kita semua baik-baik saja, tapi di sisi lain ada nyawa yang harus jadi konsekuensi korban dari semua ini, dari sesuatu yang orang perbuat tapi imbasnya ke orang-orang yang benar-benar nggak ada sangkut pautnya, nggak ada keuntungannya, tapi mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi cerita paling terakhir ini yang gue saksikan dengan mata kepala gue sendiri ini, Mbak Dini posisinya hamil muda dan posisi dia sudah menikah.
Nggak tahu suaminya siapa, tapi yang jelas anak keduanya yang laki-laki masih hidup, anak pertamanya yang perempuan sudah meninggal. Nggak tahu nikahnya setelah anaknya meninggal atau sebelum anaknya meninggal. Intinya begitu, keluarganya nggak ada yang harmonis, tapi sekarang udah kelihatan harmonis. Tapi mungkin saja kita doa yang terbaik buat keluarga Mbak Dini dan orang-orang yang dirugikan. Mungkin saja di kemudian hari akan ada part-part berikutnya. Jadi bagi yang ingin tahu cerita selengkapnya, ya harus bersabar. Gue juga nggak berharap semua ini terjadi, tapi namanya gue udah terlalu masuk ke dalam masalah ini, gue juga pengen tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan maksud gue cerita dari semua ini tuh hanya untuk melengkapi cerita gue yang udah-udah. Sebetulnya gue nggak mau cerita lagi di sini, tapi ya karena banyak permintaan dari para penonton Lentera Malam, jadi akhirnya gue cerita lagi di sini. Gue nggak jadi cerita di channel gue tetap fokus cerita di sini. Dan tolong bagi para penonton semuanya, tolong ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Bagi yang percaya dengan cerita ini, syukur alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak percaya dengan cerita ini, ya tolong anggap saja ini sebagai hiburan, bisa diambil sisi positifnya dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Sementara ini segini dulu cerita dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi lanjutan Kontrakan Iblis part 4 yang udah kalian request dari beberapa bulan lalu. Dan sayangnya Dimas lagi-lagi ngegantung ceritanya ya Mas ya. Di sini gue masih penasaran kelanjutannya si Mbak Dini, terus si Mindy yang masih dikontrakan. Iya. Sama siapa tahu nanti ada cerita tentang si yang tinggal di rumah utama. Iya. Yang tinggal di rumah utama siapa namanya? Lupa gue tadi. Ya itu omnya dari mendiang almarhum suaminya Mbak Dini tersebut. Nah, itu sekarang udah tinggal di situ. Nah, itu dia. Karena gue ngeliat dari cerita lu tadi. Nah, karena gue ngeliat dari cerita lu tadi, gue agak serem juga tuh sama si om-om itu. Karena itu kayak psikopat ya. Ya, mungkin ya karena dia sudah bersekutu sama iblis, jadi dia menjadi orang yang nggak sesuai sama jati diri aslinya. Ya gila. Yang namanya bersekutu. Iya. Kucing dikubur cuy, 5-5-nya ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu memang. Sama yang satu lagi induknya tuh nggak tahu kabarnya tuh karena dimasukin karung dan dibawa ke dalam rumah. Iya. Mungkin disate kali ya. Amit-amit. Jadi buat kalian karena di cerita masih ngegantung, silakan kalian komentar di bawah atau teror langsung aja YouTube-nya si Dimas nih, karena si Dimas juga punya YouTube ya Mas ya, namanya Cerita Dimas. Jadi kalian abis dari sini mampir aja ke YouTube channelnya si Dimas. Di situ juga Dimas ngupload juga cerita-cerita horor ya Mas ya. Ada beberapa. Jadi nanti tergantung moodnya si Dimas aja. Part berikutnya mau ceritain di sini atau mau di channel si Dimas. Jadi kalian subscribe channel Dimas biar tahu update lebih lanjutnya Mas ya. Betul. Dan yaudahlah, gue mau bahas sedikit tentang cerita lu yang tadi ya. Kita bahas-bahas tipis-tipis lah. Iya. Karena kan emang ceritanya pun masih ngegantung ya, karena masih ini kemungkinan, tapi lu kan berdoa jangan sampai ada kejadian-kejadian lagi ya. Cuman ya wallahu alam, kontrakannya masih berdiri dan penghuninya masih ada di situ. Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Gila. Jadi tapi gue nih yang paling agak deg-degan tuh pas dengar cerita itu pas bagian yang bidan tuh Mas. Si bidan itu sempet nyeritain gak sih sosok cewek itu wajahnya kayak apa? Dia kan cuma kasih tau pakai daster ya. Kalau untuk wajah kayak gitu ya dia cerita gak sih? Ya wajahnya itu ya spesifiknya gitu. Manusia normal pada umumnya. Ya spesifiknya ya perempuan, nggak terlalu tua, cenderung muda. Iya. Kurang lebih usia 30-an lah. Tapi namanya posisi gerimis kan rambutnya lepek. Bajunya agak demek, agak basah gitu kan. Karena dia tuntutan profesi dan juga pencahayaan di teras rumahnya remang-remang kan, nggak begitu terang banget. Beda sama di depan rumahnya, di luarnya. Karena ada pelang bidan gitu, itu terang banget. Tapi kalau udah sampai teras rumahnya nggak begitu terang. Jadi karena dia tahu itu kondisi darurat, dia nggak sempat merhatiin full sosoknya. Tapi dia tahu itu ibu-ibu butuh pertolongan karena ingin melahirkan. Makanya langsung disuruh masuk ke ruangan penindakan dan dia menyiapkan alat-alat, tapi kenyataannya sudah tidak ada itu orang. Iya. Dan itu mungkin
bidan itu kan kadang-kadang ada yang sendiri, ada yang punya asisten. Betul. Itu bidan itu sendirian pas saat itu kejadian itu. Jadi bidan itu memang buka praktek sendirian. Tapi kalau ada masalah serius, dia pasti meminta pertolongan dari rekan-rekannya seprofesi. Kebetulan lingkungan gue banyak bidan, jadi saling backup kalau ada yang butuh pertolongan, atau dia nggak mampu nanganin sendiri, pasti minta pertolongan. Tapi posisinya kan pas ngambil alat, dia mau nanganin itu ya pasti kalau memang orang itu masih ada, pasti dia nelpon temennya minta bantuan. Ada bantuan gitu. Iya, kan nggak mungkin dong ada orang datang posisi sedang mau melahirkan seperti itu, dia sempat-sempatnya nelpon temennya dulu. Pasti dia memastikan kondisinya aman dulu, udah siap, baru minta bantuan gitu. Tapi faktanya kan ya hilang entah kemana. Dia udah nggak ada. Emang sih seolah-olah ini kayak cerita nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Apa yang terjadi musik ya seadanya begitu yang terjadi. Seadanya seperti itu. Karena istri lu pun dapat cerita ya dari warga-warga sekitar situ. Betul. Ya. Dari Hana tadi banyak cerita dari Hana ya. Iya, dari si Hana tersebut. Dan memang ya berita tersebut, cerita-cerita ini masih menggemparkan di lingkungan kontrakan gua yang dulu. Iya, yang masalah bidan ini rame ya, bikin rame daerah kampung deket kontrakan situ lah, pokoknya sekitar situ. Sampai akhirnya semua orang punya ceritanya masing-masing. Dan gue belum ngorek sampai sejauh itu karena ya gue udah bukan orang situ, nggak enak juga dong kalau gue kepo segala macam. Jadi gue dapat dari informan aja, orang-orang yang cukup gue kenal. Ya gue nggak berharap ada part selanjutnya karena pasti part selanjutnya itu bakal menimbulkan kesedihan ya, atau hal-hal yang kita inginkan atau kita tidak inginkan. Tapi karena gue sudah masuk sejauh ini dan gue pernah sempat mau menjadi korban, ya mau nggak mau gue ada kepo-keponya sedikit. Tapi intinya gue nggak berharap ada cerita selanjutnya. Tapi misalkan pun ada, pasti akan gue ceritakan di Lentera Malam atau di channel gue sendiri. Iya, channelnya Cerita Dimas, jangan lupa. Betul. Pokoknya dari cerita yang tadi lu bawain Mas, gue paling tertarik tuh sama sosok si Om yang menghuni rumah utama lah ya. Kita nggak bisa nyebutin namanya ya. Siapa tahu nanti ada kelanjutannya, lu cerita-ceritain ke gue dulu lah. Sebelum lu posting di Lentera Malam atau di channel lu, karena gue cukup kepo nih, karena wah ini kayak karakter ini creepy banget ya. Udah bersekutu sama iblis, kelakuannya kayak begitu. Sadis, kejam. Dan buat keluarga Nindi juga kita juga nggak tahu kedepannya kayak gimana nih, karena dia sampai sekarang pun masih memutuskan untuk tetap tinggal di kontrakan itu sendirian. Itu kontrakan sebelah itu kosong semua. Jadi ya memang ada momen di mana kontrakan itu terisi dan nggak akan lama. Nggak nyampe sebulan, nggak ada yang bertahan sampai sebulan. Karena lu waktu itu berapa bulan sih, gue inget? Ya gue lupa inget ya. Setahun lebih situ ya. Dan kan godaannya itu kan nggak terjadi selama setahun lebih. Jadi ya 4-5 bulan sebelum gue bener-bener nggak betah itu. Jadi gue posisinya emang tuh nyari kontrakan susah di zaman itu ya. Karena memang posisinya tuh banyak pabrik kan tahu sendiri, banyak orang keluar masuk kerja atau segala macam. Pasti sebelum dia diterima pun udah nyari kontrakan. Jadi bukan gue sosok suami yang tidak mau bertanggung jawab atas keluarga gue. Emang gue bodoh amat masalah setan, tapi masalah keluarga itu prioritas utama gue. Nyari kontrakan nggak segampang itu. Itu sih yang harus para pendengar tahu. Dan ya pokoknya gue udah pernah ngeliat kontrakannya langsung ya Mas. Kita sebelum waktu pas kita mampir situ lewat sebentar. Betul. Itu benar-benar hawanya sih serius. Bangunannya masih bagus ya, masih baru ya. Itu dia. Tapi siapa sangka akan seperti itu. Dan semua itu benar-benar real, kalian lihat sendiri kan. Hawanya tuh beda pas ngelewatin, emang hawanya beda lah pokoknya. Udah gitu ditambah dukung di daerahnya itu daerah yang masih kayak pedesaan ya, maksudnya. Masih cenderung daerah kampung, perkampungan. Masih banyak tanah-tanah kosong. Betul. Gitu. Banyak pohon-pohon besar. Ya kalau kita mikir positif memang suasananya enak banget. Tapi kita nggak akan ngalamin, nggak akan kejadian kalau kita nggak tinggal di situ. Nggak akan ada yang nyangka intinya. Ya lo paling videonya cukup segini karena udah panjang banget. Lu ada yang mau lu sampein nggak nih ke pasukan Lentera Malam, atau yang pernah komen-komen lah di video-video lu sebelumnya, lu ada yang mau sampein nggak nih ke penonton gini? Yang pertama, sebelumnya gue mohon maaf di part 1-2 kalau gue ada kesalahan kata, kesalahan penggambaran posisi kontrakan dan segala macam, itu karena ya posisi gue tuh di saat itu tuh bener-bener lagi menggebu-gebu buat cerita. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan penamaan karakter, kesalahan penamaan semuanya lah. Intinya gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ya gue sih berpesan di sini supaya para pendengar ini, para penikmat cerita ini tuh lebih bijak lagi dalam menyikapi cerita ini. Jadi jangan langsung ngejudge yang enggak.
silakan ditonton dari part 1-nya jika berkenan. Itu sih. Dan pesan yang tadi gue tangkap, ya udah buat kalian yang percaya syukur, enggak ya anggap aja sebagai hiburan aja. Betul. Ya. Bisa diambil pelajaran ambil hidupnya. pelajaran dari cerita inilah. Iya, gitu. bener. Banyak positif negatifnya, jadi tergantung kalian menyingkapinya. Iya, karena sampai kapanpun ya yang berbau-bau mistis pasti akan menjadi kontroversi ya Mas ya. Betul. Gue setuju banget di situ. Udahlah, paling video malam ini cukup segitu aja. Thank you banget Dimas udah cerita lagi di Lentera Malam. Sama-sama, Bang. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Dimas. Siapa tahu nanti Dimas mood bikin part berikutnya di channelnya dia sendiri gitu. Ya udah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam. Dimas